Gubernur Riau memimpin apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tahun 2021 di halaman kantor Gubernur Riau pada Selasa 16 Maret 2021. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2021 terkait upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang digelar di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada Rakor Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021, di Istana Negara menekankan pada 6 hal, yaitu: pertama, prioritaskan upaya pencegahan melalui deteksi dini, monitoring area rawan titik panas, dan patroli lapangan. 2. Infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus sampai ke tingkat bawah. Libatkan Babinsa, Babin Kaptipmas, dan Kepala Desa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat. 3. Semua pihak harus mencari solusi yang permanen untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, serta agar koperasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membakar. 4. Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. 5. Jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan terlambat sehingga api sulit dikendalikan. 6. Langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Terapkan sanksi yang tegas, baik administrasi, perdata maupun pidana, sehingga ada efek jera. Gubernur Riau juga berpesan kepada seluruh satuan tugas kebakaran hutan dan lahan untuk tetap solid dan menjaga kekompakan. Gubernur Riau menghadiri acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2021 di Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau pada Selasa 16 Maret 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan pencanangan zona integritas merupakan langkah awal dan bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penetaan terhadap sistem secara baik, efektif, efisien, pelayanan prima, dan memuaskan. Menjadi perhatian kita bersama bahwa pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi. Dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima, dan memuaskan. Dalam pembangunan zona integritas memerlukan perubahan di 6 area, diantaranya perubahan manajemen, penetaan prasarana, penetaan sistem sumber daya manusia, penguatan wawasan, akuntabilitas kerja, dan kualitas pelayanan publik. Dewan Ketahanan Nasional beserta rombongan. Pemerintah Provinsi Riau menggelar ramah tamah sekaligus jamuan makan malam bersama tim Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Nasional beserta rombongan di Gedung Daerah Balai Serindit Selasa 16 Maret 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan kehadiran Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Nasional beserta rombongan dapat memberikan semangat dalam rangka menyelesaikan persoalan yang ada di Provinsi Riau. Jadi mudah-mudahan tentunya kehadiran Bapak Ibu di sini dapat memberikan semangat kepada kami dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Riau, baik berkaitan kebakaran hutan dan lahan, penanganan COVID-19, maupun juga persoalan-persoalan lain yang ada di Riau ini. Kami atas nama tuan rumah tentunya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kehadiran Bapak, Ibu ya sehat selalu dan sukses melaksanakan tugas Provinsi Riau. Dan mudah-mudahan juga kalau ada sesuatu nanti mungkin input yang diberikan kepada kami, mudah-mudahan juga kami dapat menyelesaikan bersama rekan-rekan Forkompinda, termasuk juga instansi vertikal dan OPD yang ada di Provinsi Riau yang kami cintai.
Gubernur Riau menghadiri launching Interfaith Rainforest Initiative Chapter Riau di Premier Hotel Pekanbaru pada Selasa 16 Maret 2021. Gubernur Riau sangat mengapresiasi kegiatan prakarsa lintas agama untuk hutan tropis yang dilakukan dengan menghadirkan tokoh agama agar bersama peduli terhadap lingkungan. Yang diharapkan tentunya dengan penyuluhan agama, pendekatan, artinya bagaimana bisa menyentuh hati orang. Itu biasanya kalau pendekatan agama bagi orang yang keimanan dan takwaannya bagus, baik, tinggi, pasti dia akan termotivasi untuk berbuat yang tidak diharapkan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga alam ini dan sekaligus juga mudah-mudahan alam bisa menjaga kita. Atas komitmen kita bersama, kita berharap ke depan tentunya dapat memperbaiki lingkungan yang tidak baik yang ada di daerah kita. Program yang ditaja Chapter Riau bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok agama terutama di wilayah tingkat tinggi terhadap deforestasi mengenai isu kerusakan hutan melalui kampanye dan pelatihan bagi masyarakat dan tokoh agama. Selamat datang kepada Bapak Gubernur Riau, Bapak Dr. Andes Haji Syamsuar, MSI. Gubernur Riau menghadiri forum dialog ekonomi sebagai upaya pemulihan dan penguatan ekonomi yang digelar Lembaga Adat Melayu Riau pada Rabu 17 Maret 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau mendukung segala upaya yang dilakukan Lembaga Adat Melayu Riau untuk berpartisipasi dalam melakukan pemulihan dan penguatan ekonomi dan mengharapkan dukungan dari semua pihak. Lembaga Adat juga menajak kegiatan ini sekaligus ya setidaknya memberikan inspirasi kepada kita semua agar tentunya mudah-mudahan kita dari Riau ini bisa melakukan pemulihan ekonomi. Kita tentunya sangat berharap dukungan dari semua pihak, karena bagaimanapun situasi begini semangat gotong royong dikedepankan, semangat kebersamaan. Semua kita ini punya potensi yang bisa menggerakkan ekonomi yang ada di Riau. Jadi karena itulah tentunya kalau ini sudah menjadi komitmen kita bersama dan keinginan bersama untuk tentunya ekonomi Riau bisa lebih baik, insya Allah tentunya itu bisa lebih baik. Kami dari unsur pemerintah termasuk nanti dari Bank Indonesia hanya memberikan arahan dan masukan-masukan agar terarah dan ekonomi Riau ini bisa bangkit. Gubernur Riau memasuki ruangan acara. Gubernur Riau menggelar pertemuan dengan tim kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka penyusunan konsep awal naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang Provinsi Riau di ruang rapat melati kantor Gubernur Riau pada Rabu 17 Maret 2021. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan Provinsi Riau juga memiliki 17 lokasi prioritas pulau kecil terluar. Di antaranya terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Provinsi Riau berada di posisi strategis, yaitu berada di jalur pelayaran internasional Selat Melaka. Ini yang melewati Selat Melaka ini ada Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis, sebagian Pelalawan, Pulau Meranti, sampailah di daerah juga ke sebagian Pelalawan, dan berada di dekat negara tetangga Malaysia dan Singapura. Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat mestinya dengan negara tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut. Sebelah utara Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka. Ini mudah-mudahan juga sesuai rancangan pemerintah. Ada jalan tol juga dari Riau menuju Sumatera Utara. Sebelah selatan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini juga ada jalan tol dari Riau, Rengat, dan Jambi. Kemudian juga sekarang sedang berlangsung pembangunan dari Riau menuju Sumatera Barat. Sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kemudian sebelah timur Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Melaka. Provinsi Riau juga memiliki 17 lokasi prioritas pulau-pulau kecil terluar. Jadi ada lokpri istilahnya, ini ada 17 lokasi yang ada di Riau. Kami maklumkan pada tim Rokan Hilir ada 3 desa
Pasir Limo Kapas, Sinaboy, Bangko, Dumai ada Dumai Kota, Medan Kampai ada Sungai Sembilan, Bengkalis ada Rupat Utara, Rupat, Bantan, Bengkalis, Pulau Meranti ada Ransang Barat, Ransang Pesisir, Merbau, Ransang, Pulau Merbau, Tasik. Satu dengan yang lain tempat pertandingan itu. Gubernur Riau menerima kunjungan tim dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Riau membahas kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 yang akan dilaksanakan di Papua pada Oktober mendatang. Gubernur Riau menyampaikan pelatihan pusat untuk di Provinsi Riau akan dimulai pada bulan Agustus mendatang dan meminta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau untuk membantu kesiapan KONI menyediakan tempat latihan. Gubernur Riau juga menuturkan pemerintah Provinsi Riau akan memastikan seluruh atlet dapat segera menerima vaksinasi COVID-19. Tadi disampaikan nanti ada latihan khusus yang dipusatkan Agustus. Iya. Nah ini tentunya yang harus dipersiapkan tentunya hotel. Kan hotel itu nginap kan. Nah, kemudian juga tempat-tempat latihan. Iya. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, berkenaan lapangan-lapangan yang diperhatikan. Ini nanti Dinas Pemuda Olahraga dia kembali dikaitkan dengan pemuda. Kalau mempersiapkan sehingga nanti pas nanti waktu latihan jangan nanti tak siap oleh pemuda. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, alat mati atau jadi dari sekarang sudah harus dicek dan nanti mungkin diminta masukan dari pengurus KONI lokasi venue apa saja yang akan digunakan sehingga nanti pada waktu nanti pemusatan latihan itu sudah siap. Kemudian mengenai apa namanya yang berkenaan yang masih kekurangan dana nih, ini kan masih banyak nih Pak M. Jadi apa upaya nanti dilakukan oleh KONI terhadap mengulang balik nih pada orang-orang sehingga nanti ada kepastian nih. Kalau Chevron kan jelas ada kepastian, sehingga nanti untuk menjalani tender dan sebagainya. Tapi kalau yang belum pasti ini, saya pikir ini sudah harus kalau misalnya mungkin nanti ada di backup sebenarnya nanti kalau siapa yang belum ada mengenai vaksin, ya maka dari saya sangat terbuka dari maka saya minta kalau nanti di saat misalnya 400 kalau bisa satu hari itu 400 ya selesai satu hari. Jadi betul-betul difokuskan satu tempat sehingga nanti semuanya sudah. Coba vaksin ini kan 2 kali nih. Iya. Jadi kalau 2 kali kan udah kena COVID, udah COVID sekali. Jadi kalau yang belum pernah ya tentu 2 kali. Supaya nanti kalau dia sudah minimal begini, kalau sudah vaksin, ada kepercayaan diri, kuat semangat gitu. Ya diharapkan nanti ya kalaupun kena itu tak parah lagi. Gubernur Riau menggelar pertemuan dengan Ikatan Dokter Indonesia pada Jumat 19 Maret 2021. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Riau membahas rencana penyelenggaraan pertemuan ilmiah pengembangan profesi bedah berkelanjutan Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia ke-18 tahun 2021 yang rencananya akan digelar di Pekanbaru pada Agustus mendatang. Kami sekarang ingin bayangan dulu lah, memungkinkan nggak kalau misalnya jumlahnya dibatasi, sehingga nanti ada bahan kami nanti dalam rapat nanti dengan kawan-kawan ini. Itu kan pertama kalau mungkin dibatasi, kemungkinan nanti bisa diizinkan, ya Bu ya, sesuai dengan kan gini, kalau kita ikut aturan itu. Misalnya tadi Bapak sampaikan ada bisa kapasitas tak bisa mungkin sekian, mungkin 50% kan itu kan bisa aturannya itu. Kalau ada kira-kira kebijakan dari persatuan tidak bisa seperti itu, nanti mungkin di samping itu ada dari Israel. Tapi menurut saya kalau juga begitu nanti ada perwakilan semua dari 34 provinsi hadir, tapi nanti ada daringnya kan bisa juga gitu. Iya. Sehingga nanti tidak mengurangi arti kawan-kawan datang ke Riau. Ya, kami juga nanti enak itu, karena kalau orang tanya, nanti yang kritiknya bukan kami tidak ada masalah. Nanti orang mengkritik ini apa nih, gubernur nih.
Kami nak buat izin, tak kasih izin, ini kok bisa diizinkan? Padahal dokter-dokter tahu dia bahwa ini adalah Gubernur Riau menghadiri pertemuan dengan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia perihal percepatan implementasi kebijakan satu peta khususnya kompilasi data izin lokasi dan izin usaha perkebunan sawit. Pertemuan dilakukan secara virtual pada Jumat 19 Maret 2021. Gubernur Riau menyambut baik pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat kebijakan satu peta di Provinsi Riau, sekaligus menambah pengetahuan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Kami sangat berharap memang kebijakan satu peta ini Riau selesai, apalagi memang penghasil sawit yang terbesar di Indonesia ini memang Riau. Tentu itu ya kami sangat-sangat senang sekali dukungan Bapak, karena bagaimanapun sekarang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di Riau ini memang sangat tergantung pada sawit, Pak. Karena itulah tentunya sekarang ini memang harga sawit cukup baik di Riau, sehingga pertumbuhan ekonomi kami walaupun masih minus, tapi minusnya adalah min 1,1, Pak. Jadi tentunya ini kami harapkan dapat mengungkit nanti juga pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur Riau melantik sekaligus menyaksikan pengambilan sumpah pejabat tinggi Pratama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dan Kepala Dinas Perhubungan Riau di Gedung Daerah Balai Serindit Jumat 19 Maret 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Riau berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa bekerja sama dengan semua pihak yang terkait. Sebagai seorang abdi negara dan selaku aparatur sipil negara, dimanapun kita ditugaskan dan dipercaya dalam mengemban tugas yang diamanahkan, kita wajib mentaatinya. Kemudian kita harus menyadari pula bahwa seorang pemimpin bukan hanya dilihat dari tinggi jabatannya, namun terlebih kepada apa yang diperbuatnya. Karena tugas amar ma'ruf nahi mungkar hanya diberikan kepada orang yang taat dan amanah. Adapun pejabat yang baru dilantik yaitu M. Edi Afrizal sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dan Andi Yanto sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.